Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PJOK kelas 10. Ya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan pesan Bapak juga selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Dan kita berharap pembelajaran kita ke depan nanti mudah-mudahan kembali normal seperti biasa dan kita bisa praktek langsung di sekolah. Oke, untuk video kedua dalam pertemuan kedua ini, video kedua, Bapak akan melanjutkan materi di pertemuan pertama kemarin, yaitu masih kebugaran jasmani, tapi ini lebih spesifik, yaitu di materi latihan kecepatan. Oke, ini kebugaran jasmani, yaitu latihan kecepatan. Latihan kecepatan. Apa itu latihan kecepatan? Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu Dwi Yogo dan Sulistiorini pada tahun 1991. Yang menurutnya latihan kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara berkesinambungan dengan bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti dalam lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda, smash dalam makna atau permainan bulu tangkis dan lain-lain. Terus yang kedua ada Abdul Qadir Ateng pada tahun 1997. Itu latihan kecepatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan gerakan yang sama secara berulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga ada Harsono pada tahun 2001. Latihan kecepatan adalah sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam kurun waktu yang cepat gitu, waktu yang cepat. Mungkin kalau ada nanti beberapa pendapat yang lain, cuman Bapak mengambil yang tiga ini aja. Dan kalau secara secara umum mungkin kalau didefinisikan kecepatan itu aja, itu perpindahan sesuatu dari suatu tempat. Sesuatu itu bisa jadi barang, bisa jadi mungkin kayak kalau di olahraga itu seperti pukulan tinju ya, kayak tangan gitu atau badan kita yang lari. Artinya dalam perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam yang menempuh waktu yang sangat singkat, yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau ini ada ya penjelasan lainnya mungkin. Oke. Tujuan latihan kecepatan diperlukan dalam setiap jenis olahraga. Penerima dalam permainan bola besar senantiasa membutuhkan untuk menjalankan operan. Pemukul baseball membutuhkannya untuk berlari cepat, dan seorang pemain tenis membutuhkannya untuk mengembalikan servis. Latihan kecepatan penting untuk dilakukan terutama bagi para atlet. Tujuannya adalah agar otot dan sistem saraf selalu merasa bergerak cepat. Kita dapat mengembangkan keterampilan ini menggunakan latihan sprint. Latihan sprint cara efektif untuk melatih tubuh kita agar bergerak cepat. Oke, selanjutnya manfaat latihan kecepatan. Yang pertama itu membakar kalori. Intinya kalau kita sering jogging, lari, membantu kita membakar kalori. Ya, ini umumnya apapun olahraga kita kebanyakan membakar kalori. Ini manfaat utama yang paling penting dari latihan kecepatan adalah bahwa ia membantu membakar kalori. Ini lebih lanjut membantu tidak hanya dalam penurunan berat badan yang sehat, tapi juga mencapai berat badan ideal untuk pelestarian budaya hidup sehat yang baik. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, manfaat utama lainnya dari latihan kecepatan adalah membantu meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh. Ini berarti bahwa orang yang terlibat dalam bentuk latihan ini cenderung memiliki lebih banyak stamina dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik secara keseluruhan. Ketiga, meningkatkan kemampuan kinerja.
Seseorang dapat meningkatkan kemampuan kinerja secara keseluruhan karena meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kelincahan, dan juga meningkatkan teknik latihan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas oksigen. Yaitu dapat meningkatkan kapasitas oksigen keseluruhan seseorang. Jumlah oksigen yang dapat dihasilkan selama latihan disebut VO2 max. Dan ini menentukan kemampuan orang tersebut untuk mempertahankan sesi latihan yang panjang dengan kecepatan yang sulit. Oke, ada beberapa contoh latihan kekuatan. Ini Bapak jelaskan, ini ada lunges. Jadi seperti di gambar, kita berdiri tegak lurus, terus kaki ditekuk yang ke depan, ya seperti di gambar, dilakukan secara berulang-ulang. Ini juga bisa dilakukan dengan memakai beban. Kita pegang kayak dumbbell itu di tangan kiri kanan, atau kita taruh di bahu kalau beban yang lain. Barbel mungkin bisa jadi. Yang kedua ada squat jump. Ya, kalau ini umumnya kalian sudah tahu, kebanyakan sering dilakukan. Ya, kita berdiri, jongkok, terus lompat ke atas, tangan di atas kepala. Ini di samping untuk melatihan, maaf ini tulisannya salah. Tentu latihan kekuatan, dia tentu latihan kecepatan maksudnya. Ini di samping latihan kecepatan juga bisa untuk kekuatan otot paha. Terus latihan kecepatan lainnya, yang ketiga itu plyometric, yaitu kita meloncat. Kita berdiri tegak lurus, meloncat ke atas box. Ini ada boxnya. Orang ini udah posisinya udah sampai di atas. Intinya dari bawah berdiri lurus, habis itu tanpa awalan lari atau apa, dalam posisi tersebut langsung loncat ke atas box. Jadi intinya kita pada umumnya yang dilatih untuk latihan kecepatan itu yaitu otot kaki dan paha gitu, otot paha. Jadi semakin Bapak nggak tahu juga sih, kalau pernah ada baca artikel itu pemain bola Roberto Carlos, yang mungkin kalian tahu, itu larinya sangat cepat. Itu diameter pahanya itu lebih kurang sampai 30 cm. Coba bayangkan berapa besarnya itu. Jadi mungkin cuman sampai segitu untuk latihan kecepatan. Karena di kebugaran jasmani itu ada beberapa latihan, yaitu ada kekuatan, kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan kelenturan. Oke, untuk tugas Bapak akan tampilkan langsung di video ini. Ini tugasnya, ada 7 soal. Kalian bikin di buku latihan. Kemarin Bapak bikin di kertas, suruh bikin di kertas 1 lembar. Sekarang bikin buku latihan, biar nanti nggak gampang hilang gitu. Setelah itu kalian foto, kalian upload di aplikasi LMS. Ya sedikit untuk aplikasi LMS itu, kalian uploadnya tugas wajib upload ke aplikasi LMS. Ada yang udah terlanjur upload di kirim sama Bapak di WA. Nanti kalian coba belajar lagi untuk upload di aplikasi. Soalnya nanti sewaktu kita di materi kebugaran ini, kalian wajib upload. Kalau enggak, kalian nggak bisa klik link UH-nya nanti. Oke, ini soalnya. Yang pertama, masa atau rentang waktu dalam satu pemulihan setelah melakukan latihan disebut. Yang kedua, perubahan yang disebabkan oleh latihan dalam berbagai organ tubuh disebut apa. Yang ketiga, bukan atlet berikut, maksudnya atlet yang memerlukan unsur kecepatan yang baik adalah. Yang keempat, menurut pendapatmu apa itu kecepatan? Tadi ada Bapak jelaskan kecepatan menurut para ahli, sekarang menurut pendapatmu. Yang kelima, menurut pendapatmu apa itu daya ledak otot? Yang keenam, jelaskan contoh latihan untuk meningkatkan kecepatan. Yang ketujuh, sebutkan beberapa contoh latihan akselerasi. Oke, ya mudah-mudahan ini jelas ya, soalnya tulisannya udah besar. Oke, sekian untuk tugas hari ini dan materi hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.